Halo Sobat Anime, di video kali ini Petualang Anime akan membahas Spoiler Zero Season 2 Part 13 yang berisi serangan Elsa dan bala bantuan Subaru telah tiba. Sebelum nonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Sebagai refresh part sebelumnya, setelah Subaru gagal membujuk Roswell menghentikan serangan Dimension, terlihat Petra yang putus asa dan ketika Petra sudah terlalu lelah, Subaru datang menolongnya. Pembahasan kali ini mundur beberapa waktu sebelum Subaru sampai Dimension. Dalam kereta naga yang ditarik oleh Patras dan Furufu, Subaru mulai mendiskusikan rencana penyelamatan di dalam Mansion. Rencana itu Subaru sebut dengan nama Reverse Furinkazan. Mendengar hal unik, Garfield dengan jiwa Chunibyo-nya terkesima mendengar nama rencana Subaru. Subaru lalu menginstruksikan hal apa saja yang perlu mereka perhatikan. Yang pertama, mereka harus menyelamatkan 4 wanita yang berada di dalam Mansion, yaitu Petra, Rem, Beatrice, dan juga Frederica. Mendengar nama Frederica, Garfield menjadi emosional, mengingat dia sudah 10 tahun lamanya tidak pernah bertemu dengan saudara perempuannya yaitu Frederica. Kemudian, Subaru bergumam hal terakhir yang perlu dilakukan adalah mengatur panggung pertarungan Garfield agar Garfield dapat memaksimalkan kemampuan Divine Protection of Earth Soul yang dimilikinya. Kembali ke adegan setelah Subaru menjawab kecemasan Petra. Subaru berkata dia telah membawa bala bantuan untuk menyelesaikan masalah ini. Subaru kemudian melihat atap dan membayangkan reuni macam apa yang akan terjadi di lantai 2 Mansion. Kembali ke pertarungan antara Frederica dan Elsa. Di saat serangan Elsa hampir berhasil memotong perut Frederica, Garfield datang dan menghalau serangan itu, serta memukul mundur Elsa dengan tendangannya. Terlihat sepasang perisai telah terpasang di tangan Garfield. Garfield lalu berkata, menurut pepatah kapten, menyerang adalah pertahanan yang terbaik. Menengok ke belakang, Garfield tidak percaya wanita bertubuh besar itu adalah kakaknya. Reuni antar kedua saudara itu akhirnya terjadi, namun disertai dengan ejekan. Yang mana Frederica dan Garfield saling tidak percaya bahwa orang yang ditemuinya saat ini adalah saudaranya. Tidak sanggup menahan kegembiraannya, Frederica lalu mencoba menebak siapa sosok yang berhasil mendorong Garfield keluar dari sanktuari. Dan ketika Frederica menyebutkan nama Otto, Garfield lalu menyampingkan nama Otto dan berkata, pedagang itu tidak pantas masuk dalam hitungan. Di tengah perbincangan hangat kedua saudara, Elsa lalu menyelak dengan berbicara, apakah keberatan jika aku beraksi sekarang? Garfield memperingatkan Elsa sebaiknya dia keluar dari Mansion segera jika tidak mau terluka. Mengabaikan peringatan Garfield, Elsa kemudian melempar pisau kukuri langsung menuju leher Garfield. Pisau itu berhasil ditangkis dan menancap di langit-langit Mansion. Dan ketika Garfield menjatuhkan Elsa, seketika pisau yang menancap di langit langsung mengarah ke leher Garfield. Tidak sempat menghindari lajur pisau, Garfield langsung mengubah wujudnya menjadi bis harimau. Akibat ukuran tubuh yang membesar, serangan pisau Elsa meleset menuju tangan Garfield. Garfield lalu meninju Elsa dengan wujud harimaunya, yang membuat Elsa terpelanting akibat pukulan itu. Frederica mendekati dan memarahinya. Kemarahan Frederica diakibatkan Garfield yang menerapkan gaya bertarung dengan melukai dirinya sendiri. Melihat sosok Elsa yang bersimbah darah berdiri kembali, Garfield lalu bertanya apakah Frederica tahu siapa dan di mana Rem. Frederica seketika mengira Garfield ingin menjadikan Rem sebagai pelarian cinta karena telah ditolak oleh Ram. Tapi Garfield menolak perkataan Frederica dan justru meminta Frederica untuk segera mengungsikan Rem sesuai dengan arahan yang Subaru berikan. Frederica awalnya berniat membantu Garfield melawan Elsa. Tapi niat itu terhenti ketika melihat kemampuan bertarung Elsa dan Garfield jauh di atasnya. Suara dentuman, gesekan pisau, dan perisai tidak berhenti bersilangan, menandakan pertarungan Garfield dan Elsa masih terus berlangsung. Elsa mengeluarkan banyak trik serangan ke arah Garfield. Menggunakan 3 pisau sekaligus, Garfield yang dalam keadaan terpojok menangkis 1 pisau dengan mulutnya dan mematahkan lengan kiri Elsa. Elsa yang bersimbah darah tak henti-hentinya memuji Garfield dengan berkata Garfield sangat luar biasa. Merasa tidak senang dengan pujian Elsa, Garfield lalu menegaskan agar Frederica segera membawa Rem ke tempat yang lebih aman. Frederica sulit mencapai kamar Rem karena Elsa berada di sana. Merasa kehadiran Frederica hanya pengganggu pertarungan, Elsa lalu membiarkan Frederica melakukan perintah Garfield. Setelah itu, Elsa lalu memperkenalkan dirinya. Elsa Grandheart, pemburu usus. Garfield berkata, penjaga sanktuari, Garfield Tinsel.
Elsa kemudian menurunkan kuda-kudanya dan menyerang Garfield dengan kecepatan yang luar biasa. Dibuat heran tanpa henti, tangan kiri Elsa yang patah tiba-tiba sembuh kembali. Garfield lalu berkata bahwa Elsa pasti bukan manusia lagi. Tersenyum menanggapi perkataan Garfield, Elsa lalu menyerang tanpa henti dan menendang Garfield menembus salah satu kamar di dalam mansion. Elsa berhasil mengiris telinga kiri Garfield. Garfield dengan segera bangkit kembali dan mencoba mengingat semua informasi yang dia miliki. Sebelumnya, saat Subaru merencanakan reverse Furinkazan, Subaru sudah memperingatkan Garfield tentang kemampuan Elsa yang dapat bangkit kembali setelah menerima luka fatal. Menganalisa semua informasi yang dia lihat dan dia terima, Garfield mengutarakan spekulasinya bahwa Elsa adalah vampir. Elsa tersenyum dan berkata, dia adalah manusia biasa yang memakan makanan manusia normal dan dapat tetap beraktivitas di bawah sinar matahari. Menyadari telinga Garfield telah sembuh, Elsa mengetahui perbincangan tadi hanyalah rencana Garfield untuk mengulur waktu memulihkan dirinya sendiri. Mengaum dan bersiap bertarung sampai titik darah penghabisan. Garfield lalu bergumam, sebaiknya kau berhasil, Kapten. Beralih ke adegan Subaru. Subaru dengan mudahnya membuka pintu yang tercium bau buku di dalamnya. Sekilas terlihat ruangan perpustakaan terlarang dan Beatrice berada di dalamnya. Mengatakan seluruh rencana dan masalah yang akan terjadi di mansion. Subaru berkata, dia sudah membawa Garfield untuk bertarung dengan Elsa. Memerintahkan Otto membawa setengah penduduk desa Arlam mengungsi menjauh dari mansion. Dan setelah Otto kembali ke mansion, Subaru mempercayakan Otto membawa Petra ke luar mansion. Dan rencana terakhir adalah menyeret keluar Beatrice. Beatrice dengan santai menjawab, sekuat apapun penyerang mansion tidak akan mampu menembus sihir door crossing miliknya. Tapi jawaban Beatrice disanggah oleh Subaru. Berbekal ingatan saat kematian sebelumnya, Subaru berkata sihir door crossing milik Beatrice mempunyai kelemahan, yaitu sihir milik Beatrice tidak dapat terhubung bila semua pintu di mansion dibiarkan dalam keadaan terbuka. Subaru lanjut berkata musuh sudah mengetahui kelemahan itu. Mendengar perkataan Subaru, Beatrice yakin yang membocorkan kelemahan sihir Beatrice pastilah Roswal. Dan bila mana itu sudah tertulis dalam kitab hitam Roswal, Beatrice bersedia mati mengikuti tulisan yang ada di dalam kitab hitam itu. Subaru lalu terpancing emosi dan berkata kitab hitam Beatrice yang kosong itu bertujuan meminta Beatrice untuk memutuskan masa depannya sendiri. Beatrice yang depresi mengatakan dia sudah kehilangan ibu yaitu Echidna, kehilangan Lewes, dan dia sudah lelah kesepian selama 400 tahun. Berkat pembicaraan Subaru dengan Echidna, Subaru tahu Beatrice diberikan perintah menunggu orang itu. Perintah itu bertujuan untuk memenuhi rasa penasaran Echidna tentang siapa orang yang akan dipilih oleh Beatrice. Mengutuk kitab hitam kosong yang dimiliki oleh Beatrice, Subaru meminta Beatrice membatalkan kontrak roh dan segera melarikan diri bersama Subaru. Mendengar perkataan Subaru, Beatrice tersulut emosi karena bagi spirit seperti Beatrice, kontrak roh adalah janji yang tidak boleh dilanggar. Dengan wajah sedih, Beatrice mengusir Subaru keluar dari perpustakaan terlarang. Setelah Subaru diusir keluar, Subaru terlihat heran mengapa Otto dan Petra masih berada di dalam mansion. Otto lalu menjelaskan keadaan mansion. Seluruh mansion kini dikelilingi oleh banyak magic beast berbentuk ular kepala dua dan lain-lain. Terkejut mendengar perkataan Otto, seingat Subaru di kematian sebelumnya belum pernah terjadi seperti ini. Subaru, Otto, dan Petra semakin dibuat terkejut melihat sosok Elsa telah berada tak jauh dari mereka. Mengeluh tentang apa yang sebenarnya dibuat Garfield, Otto lalu mengeluarkan sihir Aldona yang membuat sebuah dinding muncul di dalam lorong mansion. Akan tetapi, dinding itu dengan mudahnya dapat dihancurkan oleh dua pisau kukuri milik Elsa. Dalam keadaan terpojok, Subaru bersama Otto dan Petra berlari memasuki salah satu kamar dalam mansion. Subaru berpikir untuk menggunakan Invisible Hand untuk menyerang Elsa, namun melihat Magic Beast di luar mansion, Subaru mengurungkan niatnya itu, karena takut bila dia menggunakannya, justru itu dapat memancing Magic Beast menyerang Petra dan Otto. Tidak dapat menemukan solusi atas masalah di hadapannya, untungnya Frederica datang dan menyerang Elsa dengan cakarnya, menyebabkan luka yang fatal pada tubuh Elsa.
Frederica yang menggendong rem di balik punggungnya merasa khawatir dengan kondisi Garfield. Setelah melihat Elsa berada di sana, tiba-tiba atap di dalam ruangan rubuh seketika dan muncul bayangan Garfield sambil mematahkan leher Magic Beast berbentuk hyena. Meminta maaf karena telah membiarkan Elsa lepas dari pengawasannya, Garfield berkata ada pengganggu lain yang mengganggu pertarungan antara Garfield dan Elsa. Nah, sekian pembahasan part 13-nya. Selanjutnya akan ada part 14-nya. Sebagai penutup, kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau kata petualang anime, tidak subscribe, tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar petualang anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa!